Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para jamaah kang minulya, muji lan syukur kelawan Allah, kula saha panjenengan sedaya dipilih dening Allah dados tiang-tiang sing saged makmuraken griyane Allah. Karena para hadirin boten sedanten tiang Islam saged tumut-tumut ngerami-ngerami makmuraken masjid. Allah Subhanahu wa taala niku dititeni para hadirin. Sinten sing saged iso nyiarno agamane Islam kelawan anane makmuraken griyane Allah Subhanahu wa taala. Di Quran Allah Subhanahu wa taala ngendikan, "Innama ya'muru masajidallah man amana billah." Innama niku ing dalam ilmu nahwu diwastani lil hasri, dibatasi. Muga-muga kula saha panjenengan sedaya tergolong tiang-tiang yang di dalam kategori yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama hanya saja ya'muru masajidallah, sing saged ngerami-ngerami makmuraken griya-griyane Allah, masjid-masjid sing wonten di alam donya niki. Ngene kok man amana billah, tiang-tiang sing atine wonten cahaya iman kelawan Allah. Jadi lek wonten tiang krungu adane kok telat, iki suwe manjing adzan kok gak sing adzan, ya Allah masjidnya telat rek. Kok kepikiran kayak ngonten, menunjukkan hatinya ada iman. Kok anak masjid kok gak ada kegiatan babar pisan. Kok hanya 5 waktu, kok kurang siari masjid niku wau. Kok kurang ramene niku masjid. Padahal dibangun daripada itu masjid supaya bisa syiar agama di daerah kita. Kok kepikiran kayak ngonten. Itu menunjukkan hatinya ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang banyak orang enjoy kelawan anane masjid orang aja. Bapak no rame, bapak no enggak. Jamaah rame, bapak no jamaah enggak. Ono kegiatan apa enggak? Tidak ada kepikiran. Ini perlu dikhawatirkan. Enggak hati ini enggak ada iman kelawan Allah Subhanahu wa taala. Nomor kali wal yaumil akhir. Orang yang percaya dengan adanya hari akhir. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan yaumul akhir? Keranten yang kita takuti ini hidup di atas dunia ini pembalasan Allah nanti di akhirat para hadirin. Urip di alam dunia niki, jangan anggap kita ini enggak ada tanggung jawab. Kita ini punya tanggung jawab nanti di akhirat, hari akhir. Karena itu orang-orang yang takut daripada pembalasan Allah nanti di hari akhir, dia akan ikut memikirkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala, agama Allah Subhanahu wa taala ini akan syiar. Nomor 3, wa ataz zakah. Tanda-tanda orang yang mau memakmurkan dari masjid Allah, orang yang sadar dengan apa? Segala apapun yang dia capek minallah. Jabatan yang kita capek minallah. Harta yang kita dapatkan minallah. Sedikit pun nggak punya keyakinan bahwasanya kesuksesan dia adalah dari kemampuan dia, enggak. Aku duwe dunya akeh krana aku pinter di dalam mengatur manajemen, ilmu administrasi, enggak. Tapi itu diyakini semata-mata minallah. Ketika kita ini sadar segala nikmat ini dari Allah, akan timbul rasa syukur.
akan timbul rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang itu apa yang dia dapatkan, apa yang dia sukseskan itu merasa dari kemampuan dia, nggak akan ada rasa syukur kepada Allah. Bisa-bisa nggak ada belas kasih kepada orang miskin. Kerja yang keras, jangan berharap daripada pemberian orang. Seperti itu, dia nggak sadar dia itu dikasih oleh Allah. Nah, karena itu kalau sudah dia itu bersyukur kepada Allah, dia akan keluarkan daripada zakat. 2,5% daripada hartanya yang bukan dari hartanya dia adalah haknya orang miskin, dikeluarkan, dibantu mereka. Iki butuh aku sebagai bentuk rasa syukurku kepada Allah, aku dijadikan sukses, ini akan aku kasihkan kepada mereka. Ini para hati. Lajeng walam yakhsha illallah. Orang-orang yang mau menghidupkan masjid, meramaikan masjid adalah orang-orang yang punya kesadaran tidak ada yang dia khawatirkan hidup di atas dunia kecuali Allah. Dah, mboten nonton, wedi melarat, mboten nonton. Wedi menteng menungso, mboten nonton. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang-orang yang punya ilmu, urip di dalam dunia dibarengi ilmu, itulah orang-orang yang urip selalu takut kepada Allah, takut kepada Allah. Sehingga para halal wis dinang Allah, nemu dinang Allah. Aku besok lek kayak jaluki tanggung jawab nang Allah ya apa? Apa biyen masjid kok sepi? Apa biyen omahku kok gak kon gawe pengajian? Apa biyen kok gak kon gawe acara-acara kegiatan agama? Itu nanti akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah para hadirin. Awit menika ayo jaluk teng Allah Subhanahu wa taala, muga-muga manah kula saha panjenengan sedaya dijadikan hati-hati yang selalu kepingin memakmurkan daripada masjid, meramaikan daripada masjid insyaallah. Lek sampai kula saha panjenengan perhatian nang masjid ketika ngliwati jembatan Sirat, duduk sikil sampean sing bakal mancik wonten di jembatan Sirat, tapi panjenengan bakal numpak masjid sing sampean rame-rame niku ketika ngliwati jembatan Sirat. Amin Allahumma. Hadirin kan muliakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kirang kali minggu malih ada satu malam yang istimewa. Malah sebagian ulama mengatakan malam Isra wal Mi'raj niku lebih afdal katimbang malam Lailatul Qadar. Malam Isra wal Mi'raj lebih utama daripada malam Lailatul Qadar. Kenapa? Di malam itu Allah Subhanahu wa taala bertemu langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mboten nonton satu manusia, mboten nonton satu nabi yang mampu untuk bertemu berhadapan langsung kelawan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa enggak mampu. Jangan memandang Allah, memandang cahaya Allah nggak mampu. Ketika sepercik daripada cahaya Allah disalap wonten di Gunung Tauri Sina, bagaimana keadaan Nabi Musa? Tidak sadarkan diri itu. Hanya Nabi Muhammad, Nabi Musa. Gunungnya betul kuat nahan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu enggak kemampuan Nabi Musa, akhirnya dia hanya mempunyai julukan Kalimullah. Hanya mampu bicara sama Allah. Adapun Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang dimanjahkan oleh Allah, diistimewakan oleh Allah, bisa berbicara dengan Allah, bisa memandang cahaya Allah Subhanahu wa taala, sehingga mempunyai julukan Habibullah. Malam Isra Mi'raj niki para hadirin, satu kejadian sing istilahnya tujuannya menghibur daripada Rasulullah. Keranten di hari kejadian Isra Mi'raj itu adalah diistilahkan Amul Khuzun. Amul Khuzun. Tahun susah. Loh, kenapa dikatakan tahun susah? Keranten di tahun itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggal keseripahan daripada dua manusia yang berjasa dengan Rasulullah. Gini gua Sayyidatina Khadijah
lan Sayyidina Abu Thalib pamanipun. Dalam tahun itu yang mbek niku ketilaran tiang kali. Oh Masya Allah. Setelah sepeninggal dua orang ini, Kanjeng Nabi niku sering ngurung ya mbak, menyendiri, susah. Sana susah karena tidak terima takdir Allah, mboten. Tapi dia selalu mengenang bagaimana Siti Khadijah, pengorbanannya, semua harta-hartanya diserahkan dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam untuk misi dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib piyambak semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal oleh kakeknya Abdul Muttalib yang membimbing, yang merawat segala sesuatunya Abu Thalib. Sampai kalau makan anak-anaknya Abu Thalib gak boleh mendahului daripada Rasulullah. Beliau yang diistimewakan. Ketika dimusuhi oleh orang-orang Quraisy, beliau yang melindungi. Ditinggal susah. Sehingga para hadirin, Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur Rasulullah dengan adanya perjalanan Isra wal Mi'raj. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril dan Mikail dan beberapa malaikat untuk menghampiri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada di Hijr Ismail. Ketika itu posisi Rasulullah duduk ada di Hijr Ismail bersama kedua orang, yaitu Sayyidina Abbas pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua Ja'far bin Abu Thalib dereke Sayyidina Ali. Ada yang namanya Ja'far. Loh, keakraban orang dulu itu, para nabi dalam dulu-dulu Masya Allah akrab. Bab napa Pak Lek, Pak D, ambek ponakane lungguh bareng ngomong-ngomongan. Misanan ambek misanan, akrab, rukun. Nah ini akhir zaman ini kadang-kadang antara misanan wis kadang-kadang wis adoh. Napa malih mindoan? Enggak pernah silaturahim duduk bersama. Sibuk ambek nyambut gawe tok, sehingga enggak sampai kober silaturahim. Tiang riyen niku perhatian, enggak nunggu riyo silaturahim nih. Ketika dia itu ada waktu, ada kesempatan silaturahim. Khususnya mereka dulu, orang-orang dulu hari Jumat, mereka gunakan silaturahim. Kalau memang saudaranya 5, dia mulai pagi setelah sholat subuh berangkat ke rumahnya Fulan bin Fulan yang pertama, yang kedua, sampai menjelang Jumat, di akhir langsung dia berangkat sholat Jumat. Berkah hidupnya, diberikan keluasan rezekinya, diberikan panjang umurnya. Kalau nggak ada derek paman, yang ini wow, sukses. Tapi Masya Allah, dua hal yang nggak bisa saya tiru. Yang pertama, dia kesuksesannya dia itu nggak pernah dia bawa uang. Sekalipun dia sukses punya pabrik, dia punya pabrik waktu itu, nggak pernah dia bawa uang. Loh, kemana uangnya? Uangnya dikasihkan sama orang tua semua. Sehingga dia kalau butuh-butuh minta seperti waktu kecilnya, ibu aku minta uang. Sehingga dia nggak merasa ngasih ibunya, nggak merasa dia merawat ibunya, tapi ibunya yang ngasih dia minta uangnya. Satu. Dua, setiap hari Jumat dia keliling ke rumah adik-adiknya. Kalau ada adiknya ada nganyari apa, mau nganyari sepeda, mau nganyari gelas sekalipun remeh, istilah yang Jawa dimarui. Masya Allah, apik gelasmu, apik barang ini. Sehingga para hadirin seneng terus, kata mereka, berkah. Lalu Kanjeng Nabi Muhammad SAW seperti itu, akrab lawan keluarga. Lajeng ketika ketekanan malaikat Jibril kali Mikail, Kanjeng Nabi Muhammad SAW dibopong, disalap wonten di sampingi sumur Zam-Zam. Disyariatkan wonten ing ngriku Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lha apa? Badhe dioperasi.
Karena kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iki badhe kepanggih zat ingkang suci, zat ingkang bersih, zat ingkang indah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang udah bersih, yang udah indah, dibersihkan lagi, diperindah lagi, dioperasi dengan kanjeng Nabi dan malaikat Jibril. Kayak kula sahabat jenengan saya katanya ketemu pimpinan iki lho perhatian. Kalambine wis setrikawan. Disetrika malih. Wis waktu disetrika wis dikai pewangi, ditambahi malih. Napa? Karena kate ketemu tamu yang istimewa. Ojo sampai aku tampil dalam keadaan enggak sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikondisikan seperti itu oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Lho kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku para hadirin ngalami operasi enggak satu kali. Ada yang berpendapat 4 kali, ada yang berpendapat 5 kali. Kalau dalam satu syair diterangkan wasuqa syatrul mustafa wa huwa fi dari bani sa'din bi ghairi midyati kasyakihi wa huwa ibnu asyara summa fi lailati mi'rad wa indal bi'sati. Rasulullah itu dibelah daripada dadanya. Yang pertama ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di rumah Halimatus Sa'diyah. Ketika di bawah Halimatus Sa'diyah disusoni umur berapa tahun, beliau diambil oleh malaikat, dioperasi. Yang kedua ketika umur 10 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dioperasi juga. Keranten para hadirin, ketika umur 10 tahun itu seorang anak itu harus lebih ditekan untuk bertanggung jawab apa yang menjadi perintah Allah. Karena itu Rasulullah SAW supaya punya tanggung jawab, hatinya ketika udah umur 10 tahun dibersihkan oleh malaikat. Lho yuga kula sapa panjenengan sing ngonten. Ketika anak kita umur 10 tahun, jangan sembrono kali yuga. Kalau udah mulai kecil kita biarkan dia meninggalkan daripada sholat, sampai besar dia mudah meninggalkan daripada sholat. Karena itu ketika umur 10 tahun lebih diperketat. Ketika umur 7 hanya diperintah, tapi ketika umur 10 tahun pukul kalau memang enggak sholat. Penentu para hadirin. Seseorang itu akan baik mulai kecil. Mulai kecil harus dididik. Jangan kalau udah besar baru diarahkan kasep. Nggak bisa. Nomor 3 para hadirin, ketika Lailatul Mi'raj, kejadian Isra wal Mi'raj. Yang keempat, ketika umur 40 diangkat menjadi nabi. Sebagian ulama muwastani ketika kanjeng Nabi Muhammad SAW balik. Ketika balik, Rasulullah SAW juga pernah dioperasi. Kenapa? Ya sama dengan tanggal 10, umur 10. Kalau umur 10 belum dia menanggung atas dosa dan pahala. Tapi ketika balik udah menanggung daripada dosa dan pahala. Setelah dioperasi para hadirin, dikeluarkan hati Rasulullah SAW. Dereng Amerika ngenal operasi, Rasulullah SAW udah melakukan daripada operasi. Lajeng di umbah manaikannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelawan tuyo Zam-Zam. Karena temennya kok aja dipadakno tuyo Zam-Zam ambil banyu aqua aja dipadakno. Ngombe gadik tungo kelep. Loh, jangan para hadirin. Itu air istimewa niku wau nggih. Mobile kula sahabat jenengan sedaya niku wau badhe nginum Zam-Zam, tawasul ambil banyu Zam-Zam. Apapun yang menjadi hajat kula sahabat jenengan sedaya, lek panjenengan niku wau jadikan Zam-Zam ini sebagai alat tawasul, insyaallah Allah akan memenuhi hajat kula sahabat jenengan sedaya. Bisa menjadi obat penyakit apapun. Cuman cara minumi sampean tawasul si kelawan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail,
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng kerentekaken napa sing dadi harapan panjenengan sedaya. Bi qudratillah wa iradatillah pasti bakal ijabah datang Allah Subhanahu wa taala. Fatihah hari. Apa kok dicenojak banyu Zam-Zam ji? Kok gak dijenengno banyu santri ya? Nggih, utawa Al-Yasini. Keranten para hadirin. Ketika toya niku wau medal atas hempasan daripada sayap malaikat Jibril, kok kebarengan kali jejekan sukune Nabi Ismail. Medal niku wau toya sampai hampir-hampir. Sampai medal temu di pundi? Kayak Lapindo. Nggih, bingung ya apa mampetno Lapindo niki. Celukno dukun kono, celukno iki gak ana sing mampu. Sehingga Siti Hajar bingung. Ibu Siti Nabi Ismail iki bingung. Iki lek sampai kaya ngene banjir Mekah iki. Akhirnya kelawan bahasa Ibrani yang menjadi bahasa daripada Siti Hajar, banyu niku dikelompokaken teng bolongane sumber niku kelawan ngucap zumi 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 sing artine napa? Kumpulo kumpulo kumpulo. Subhanallah, barokah ucapan daripada Siti Hajar, perempuan yang salihah. Banyu niku mboten saged mlember temu blukuduk tok wonten ing ngriku. Sehingga diasmakan toya Zam-Zam. Banyu Zam-Zam niki para hadirin termasuk air yang istimewa yang kedua. Peringkat kedua air itu banyu Zam-Zam. Ada beberapa peringkat toya niku. Atas penilaian siapa? Nggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan laborat. Di zaman itu dari ngonten laborat. Setunggal syair napa ngendikaken wa afdalul miyahi ma'un qad naba min baini asabi'in nabiyil muttaba yalihi ma'u zamzamin fal kautsaru fanailu misra summa baqil anharu. Wa afdalul miyah, paling istimewanya air, maun, yaitu air qad naba, yang telah keluar min baini asabi nabi muttaba, dari sela-sela jari-jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika wangsul saking peperangan, sahabat niki ketelasan tuyo, sami boto tuyo, ditingali kok kelepean bingung tuyo sedanten. Akhirnya kanjeng Nabi Muhammad SAW mundut setunggal wadah, astone kanjeng Nabi disalap wonten dilebetin di bawah wadah. Subhanallah, medal sangi sela-sela jari kanjeng Nabi Muhammad SAW niki tuyo. Rampung dipundhut astone diinumaken dumateng sahabat. Subhanallah. Begitu mulianya sahabat para hadirin, pernah minum air yang pernah keluar dari jasad kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sik ragu kali sahabat. Sik wani kula saha panjenengan kate ngilokno sahabat sebagaimana sebagian orang yang berani mencaci sahabat. Jangan para hadirin. Kalau ada orang ngajak kita mencaci sahabat Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Abu Bakar, Umar, Utsman. Jangan. Yang benar Sayyidina Ali. Mereka ini mubasysyirina bil jannah sudah. Wah khianat, tiga sahabat ini khianat. Jangan komentar sudah. Sahabat Rasulullah semuanya baik. Lebih-lebih dia pernah minum daripada air yang pernah keluar daripada jasadnya Rasulullah. Karena itu yakin sudah. Sahabat ini jasadnya nggak bakal kesentuh daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam jasadnya sahabat ada air yang keluar dari jasadnya Rasul. Yang kedua, yalihi ma'u Zamzam. Yang kedua, peringkat kedua itu ya Zamzam.
Yang ketiga, fal kausar. Ini ku banyu al-kausar. Muga kula sapa panjenengan sedaya bisa di akhirat ditakdir saged minum al-kausar. Ya apa Ji? Carane Ji? Sing kata sholawat. Sing kata sholawat. Gak bok sholawate njaluk al-kausar. Mustahil, enggak mungkin. Kenapa? Malaikat Mikail niku ora hadirin akan siap menjadi pembantu panjenengan. Mikail niku nanti sumpah teng Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, man shalla alaika kulla yaumin asyra marrat askihi min haudika. Siapa orang ya Muhammad dalam satu hari gak kurang bersolawat kepada kamu 10 kali, maka aku akan ambilkan air daripada telaga kamu wahai Muhammad ngene kok al-kausar. Sing liyane padha rebutan barokah selawat kula sapa panjenengan saya diteri teng malaikat Mikail iki lho mbiyen. Alhamdulillah. Nomor sekawan fanailu misrah. Bengawan Nil. Niki toyane toya sing istimewa. Sing wonten di Mesir. Lah kepingin minum ayo rombongan teng Mesir kabeh. Saya nomor 5 apa Ji? Summa bakil anhar. Kemudian yang kelima adalah air tambah udan makmur. Selain daripada 4 ini peringkat kelima, aqua, kelep, mineral, kuapen itu enggak ada peringkat sudah. Sama tingkat yang kelima. Nah, niki namung nuduhaken mbok pilih banyu Zam-Zam adalah banyu yang enggak sama dengan banyu yang lainnya. Dan kenyataannya orang-orang kafir heran dengan itu semuanya. Lajeng para hadirin badan suci ini diisi lawan keyakinan. Cik ini tambah yakin. Ditambah paringi khilim. Napa khilim itu? Murah hati, nak gampang ngamuan. Oh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan kesabarannya sehingga banyak daripada orang-orang Quraisy itu bisa masuk Islam. Bukan dengan argumennya, juga bukan dengan argumentasinya pintar ngomong, tapi karena kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang menjadi mereka itu salut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rampung berhadirin ditutup. Datang malaikat itu, subhanallah, sedikit nggak ada sisa, tidak ada bekas daripada itu operasi. Rampung sahabatnya ditutup, lajeng kanjeng Nabi Muhammad SAW ditok baina katifai, di antara kedua pundaknya. Ditok apa? Khatamun nubuwah. Tok pungkasan saking para nabi. Setiap nabi punya khatamun nubuwah. Khusus kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamun nubuwah wonten di wingking. Antaranya pundak kanan dan pundak kiri, cuman posisinya agak ke kiri, sejajar dengan hati. Yang pernah mencium, sahabat yang pernah mencium daripada khatamun nubuwahnya hanya satu sahabat, Ukasha. Begitu untung Ukasha saged nyucup tok kenabian kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun nabi-nabi yang lain, khatamun nubuwahnya ada di mana? Ada di tangan sebelah kanan. Semua mulai Nabi Adam sampai 124.000 nabi itu semuanya ada di tangan tok kenabiannya, kecuali kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang sebagai tanda penutup daripada para nabi. Rampung para hadirin ditimbalaken kendaraan. Gini wau al-buraq. Dipundhutaken kendaraan al-buraq. Jika ini di terminal Arjosari, mboten terminal swarga. Nah, muga-muga kula sapa panjenengan takdir mlebu swarga. Jene enggak tumpakane Grand Max, nggih, tumpakane Alphard mboten, tapi al-buraq. Buraq niki para hadirin ketika badhe dipundhut dhateng menika malaikat didepaken kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rada berot. Senen malaikat, buraq. Tapi waktu niku satu buraq ini, masya Allah, buraq ini yang lainnya itu makan-makan, bergembira. Illa buraq niku enggak pernah diam, seneng, the best. Sehingga tuh malaikat niku wau dijeki. Ketika dijeki berot rodoan.
Akhirnya piyambak ini disanjangi, buruk. Kenapa kamu nggak mau? Untuk aku ajak ditunggangi daripada orang-orang seorang yang mulia. Ini Muhammad adalah manusia, penyebab wujudnya dunia seisinya nih. Kamu nggak mau. Akhirnya burak nih gua orang hadir kaget. Bener kau mau nyuruh aku untuk ngangkat Muhammad? Bener, itu yang aku harapkan. Selama hidupku aku nggak pernah seneng-seneng, nggak pernah aku makan-makan nuruti daripada nafsuku. Kenapa? Yang ada di pikiranku, aku rindu dengan orang yang namanya Muhammad. Akhirnya karena kerinduane burak nih gua orang hadirin, sing di pikirane namung Muhammad, sing di atine namung Muhammad, Allah nuruti orang hadirin. Burak nih gua akhirnya akan tunggangan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awit menika kula saha panjenengan saya lek kepingin ketemu kanjeng Nabi Muhammad, baik di dunia dengan mimpi ataupun yaqadhah, ataupun lebih-lebih nanti di akhirat bisa kumpul kali kanjeng Nabi, ayo berusaha. Yang ada di pikiran kita Muhammad, yang ada di hati kita Muhammad. Duduk fulus tok sing wonten ing jero pikiran, duduk suhulan tok sing jero pikiran, itu ndak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan bisa ketemu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mampu hadirin dengan menjadikan Rasulullah ada di akal kita, di hati kita, insyaallah kados burak niku dituruti teng Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya piyambak niku berangkat dibeto dateng napa jenenge Masjidil Aqsa. Di damel wonten di mboten di Al-Aqsa nggih, wonten di langit. Keranten kanjeng Nabi Muhammad wonten Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa, wonten Masjidil Haram, dibeto teng Masjidil Haram. Ketika mantu ditunggangi dijak berangkat niku burak. Nah, kalau kejadian Isra Mi'raj niku begitu hanya satu malam, padahal nggak sampai satu malam orang ini. Ladi Quran apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci zat asra yang telah memperjalankan di waktu malam. Bi 'abdihi dengan hambanya. Asra kalau kita preteli ini dawong ya. Asra itu artinya memperjalankan di waktu malam. Kenapa? Kok gak waktu siang? Kan katanya tadi refreshing, menghibur Rasulullah. Lek panjenengan rekreasi. Budal bengi apa awan? Injing ora hadir, injing budal. Cek napa ero keindahane pemandangan-pemandangan. Lha niki kanjeng Nabi berangkat dalu, itu menunjukkan untuk ketemu Allah yang istimewa itu malam. Kula sahabat jenazah kepingin ketemu Allah malam, salat malam. Lajeng para hadirin, lailan wis diterangno asra berangkat di malam hari, dibalik-balik. Lailan. Untuk apa? Itu menunjukkan arti lailan itu isim nakirah. Dalam bahasa Arab ada makrifat, ada nakirah. Kalau nakirah itu mempunyai arti menunjukkan waktu yang begitu singkat, bukan semalam suntuk, tapi hanya beberapa waktu tok di malam hari itu digunakan untuk perjalanan Isra wal Mi'raj. Kerantan ini kok Syekh Abdurrahman Ad-Dibai jelaskan wonten di Maulid Diba niku summa arudduhu minal arsh qabla ayyabrudal farash. Terus Allah tak balik no iku Muhammad teko arsh, balik nang lungguhane sadurunge ilang angete sing dilungguhi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lungguhane kanjeng Nabi, rasa angete dereng ilang, kanjeng Nabi wis balik. Lho kok iso ji? Gak masuk akal memang. Kula saha panjenengan saya akale gak tutuk. Karena Pentiumin nemen ndeke akal kula saha panjenengan saya. Cuman para hadirin, Isra Mi'raj itu kudu diterima dengan iman. Kalau akal nggak mampu, harus diterima dengan iman. Di akhir-akhir zaman ini sebetulnya banyak ilmuwan-ilmuwan yang meneliti daripada kejadian ini. Mereka berpikir kendaraannya Rasulullah itu apa tadi? Buruk. Buruk niku diwujudaken saking
nur, cahaya, kados malaikat. Kados malaikat. Berarti kecepatan buruk niku sami kelawan kecepatannya cahaya. Nah, sing ahli ilmu fisika, napa rumuse kecepatan cahaya? Lek kula dikandani Mas Bizu. Kecepatan cahaya ini berarti 1 detik 299.000 kilometer atau 300.000 kilometer per detik. Per detik tek 300.000 kilometer. Percaya sampean? Sampean enggak percaya sampean hitung dewi. Niki nek itu rumus kados mekaten berarti nggih masuk akal para hadirin. Logika para hadirin, kalau kecepatan cahaya sak detik itu 300.000 kilometer, kira-kira donya niki lek panjenengan ngliwati 300.000 kilometer, tutuk napa mboten? Gitu tuh. Berarti Mekah nang Masjidil Aqsa nggih nemen entengi. Awit menika para hadirin wajib kula saha panjenengan sedaya percaya insyaallah sekedhik niki dicicil para hadirin. Ngengeti Isra Mi'raj niki dicicil keranten masih tipis niki keterangane dawa. Insyaallah dilanjut wonten di pengajian ingkang bakal dugi. Apa aja yang ditemui oleh Rasulullah ketika Isra wal Mi'raj? Ketemu sapa wae Rasulullah ketika munggah nang langit mulai 1 sampai 7. Di bolan-bolane cerita niki subhanallah. Cek niku kula saha panjenengan sedaya niki tambah mantep, tambah imane lan didadosaken tiyang sing tambah kuat ing dalam ibadah salate. Baleni. Kenapa dibaleni? Kersane tambah mantep kaya nun sewu. Film 30 SPK itu pirang tahun dibaleni. Ya panjat ae. Tapi memang untuk mengenang. Begitu juga kejadian Isra wal Mi'raj niki setiap tahun diulangi. Cini tambah kula saha panjenengan sedaya niku wau eling iku proses daripada kewajiban salat 5 waktu sehingga saged njogo temenan ing dalam salat 5 waktu. Mungkin iki enggak saged kula sampaikan. Wonten pertanyaan? Nggih. Terkait salat untuk salat sunnah yang di pabrik itu hukumnya gimana? Kan ada syaratnya minimal yang bermukim itu 40 jam. Padahal kalau di pabrik kondisinya itu kan kita sama-sama pendatang. Jadi syarat daripada Jumat itu sah pendapat Imam Syafi'i. Ada beberapa pendapat daripada yang lain. Pendapat Imam Syafi'i harus 40 orang, bukan mukimin, mustautin. Beda, mukim kali mustautin lain. Kalau mukim itu orang yang nyewa itu mukim. Orang anak mondok itu mukim. Mereka nggak bisa menggugurkan kewajiban salat Jumat. Mustautin yaitu orang yang memang domisili situ, nggak ada harapan untuk keluar. Nah, syaratnya berarti 40 orang itu adalah orang yang mustautin. Orang yang berdomisili, orang yang di situ. Terus bagaimana kalau pabrik-pabrik ini? Mereka bukan orang-orang yang domisili di situ. Nah, mustautin itu melihat atau kondisional. Kalau memang bisa dikondisikan, mustautinnya diambil satu kecamatan, berarti yang harus 40 orang itu dalam satu kecamatan. Nggak iso Ji. Nggak bisa kecamatan, nggak iso. Naik lagi ke kota Madiah. Nggak iso Ji. Iki sik teko kono iki. Naik lagi satu kabupaten. Mustautinnya satu kabupaten. Lah lain di pabrik epir niki, lain di pundut kabupaten. Insyaallah masuk kabupaten pegawai ini sing dugi Kabupaten Pasuruan lebih daripada 40. Wah, baru bisa untuk dilaksanakan daripada sholatul Jumat. Tapi kalau Kabupaten Pasuruan mek titik sih. Sing akeh Sidoarjo. Padahal posisinya ada di sini. Ya enggak sah. Salat Jumatannya enggak sah. Kenapa? Mustautinnya yang orang yang daerah situ kurang daripada 40. Ini pendapat daripada Imam
Syafi'i. Ya, berhubung kita mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i, ya harus mengikuti Syafi'iyah. Jangan melok kono, melok iki, melok iko. Dipilih-pilih yang paling enak. Nah, ini enggak boleh, namanya talfik itu enggak boleh. Nonton Pak Sugeng. Cekap. Mungkin keterangan-keterangan dari awal sampai akhir menjadi ilmu yang manfaat bagi kula sahabat jenengan sedaya. Amin. Allahumma amin. Kirang lakunya napa punten wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil ya rabbana Lada asrafna fatub alaina tawbah taghsil wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li wa rabbi wa mauludina wal ahli wal وسائر الخلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسما فضلا نال باكتساب منا فضلا وجودا من نال باكتساب بالمصطفى الرسول نهضة صلى وسلم ربي عليه أتل وآله والحمد لله في البدء والتنهي بسم الله